Oke, mari kita mulai. Pernah kepikiran nggak, di balik semua industri modern yang super canggih itu, sebetulnya ada otak tak terlihat yang mengatur semuanya? Sebuah sistem yang bekerja tanpa henti, memastikan dunia kita ini terus berjalan? Coba deh bayangin, kilang minyak raksasa, pembangkit listrik, pabrik-pabrik kimia, semua itu jalan 24 jam 7 hari seminggu. Gimana caranya mereka nggak kacau balau? Apa sih rahasia di baliknya? Nah, jawabannya itu ternyata ada di satu konsep inti yang kuat banget. Dan jawabannya adalah instrumentasi dan kontrol proses. Kedengarannya rumit ya? Sebetulnya intinya sederhana kok. Ini tuh seni dan ilmu buat ngukur dan ngendaliin hal-hal krusial kayak suhu, tekanan, aliran, biar semuanya berjalan pas, presisi, persis seperti yang kita mau. Oke. Biar nggak pusing kita bedah konsep ini pelan-pelan. Dan untuk ngerti ini, kita nggak perlu langsung loncat ke pabrik yang ribet. Kita bisa mulai dari sesuatu yang, ya kita semua lakukan. Lihat gambar ini. Cuma ngatur keran air panas kan? Kelihatannya sepele. Tapi percaya atau enggak, tindakan sesederhana ini tuh udah mengandung semua elemen dasar dari sistem kontrol industri yang paling canggih sekalipun. Ini nih yang namanya lingkaran kontrol tertutup yang sempurna. Coba kita pecah jadi 4 langkah simple, ya. Pertama, prosesnya, ya, memanaskan air. Kedua, pengukurannya, tangan kita sendiri yang ngerasain suhunya. Ketiga, prosesornya, otak kita, yang langsung ngebandingin panasnya air sama suhu yang kita pengen. Dan terakhir, keempat, kontrolnya, tangan kita yang satu lagi, muter katupnya buat nyesuain. Gampang kan? Sistem manual ini jelas oke banget buat mandi air panas. Tapi coba bayangin kalau kita harus kontrol ratusan proses kayak gini di skala industri yang gede banget. Wah, nggak mungkin kan? Makanya kita butuh sesuatu yang lebih. Disinilah kita mulai menyerahkan kendali dari manusia ke mesin. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kalau manusia aja bisa, ngapain repot-repot bikin sistem otomatis yang rumit dan mahal buat gantiin kita? Ternyata jawabannya itu lebih dari sekedar biar praktis. Ada 4 alasan utama, dan ini semua penting banget. Otomatisasi itu bikin kualitas produk jadi jauh lebih konsisten dan bagus. Terus, bisa nekan biaya produksi karena lebih hemat bahan baku dan energi. Tapi yang paling krusial, otomatisasi itu secara drastis meningkatkan keselamatan buat para pekerja dan juga peralatannya. Plus, bisa bantu mengurangi polusi. Jadi ini bukan cuma soal efisiensi, tapi juga keamanan dan keberlanjutan. Perjalanan dari kontrol manual pakai tangan sampai ke otomatisasi penuh itu evolusi teknologi yang keren banget. Yuk, kita lihat gimana setiap bagian dari lingkaran kontrol manusia tadi, tangan, indera peraba, otak, satu persatu digantikan oleh mesin. Nah, ini dia nih. Ini perbandingan yang menunjukkan lompatan teknologinya. Di kiri, ya kita manusia yang melakukan semuanya. Di kanan, tugas yang sama persis dilakukan sama sistem mekanis yang pakai tenaga udara terkompresi atau yang namanya sistem pneumatik. Tangan, otak, indera peraba kita, semuanya diganti sama sensor, katup, dan kontroler mekanis. Dan dari situ, perubahannya gila, cepat banget. Kita pindah dari sistem pneumatik di tahun 60-an ke sistem elektronik analog di awal 70-an. Terus boom! Datanglah komputer digital yang mengubah permainan total. Puncaknya itu di tahun 1976, pas sistem modern pertama lahir. Bayangin, lompatan dari mekanis ke digital cuma dalam waktu 1 dekade. Tapi, ini bukan cuma soal teknologinya yang makin canggih loh. Munculnya komputer digital ini membuka pintu buat perubahan yang jauh lebih fundamental, yaitu cara kita berpikir tentang arsitektur atau desain dari sistem kontrol itu sendiri. Ini pergeseran filosofi yang revolusioner banget. Oke, sekarang kita masuk ke babak akhir dan bisa dibilang ini bagian paling penting dari evolusinya. Pergeseran dari satu otak pusat yang mengontrol semuanya menjadi banyak otak kecil yang tersebar di mana-mana. Dulu banget, pas sistem kontrol digital baru muncul, konsepnya itu namanya Direct Digital Control atau DDC. Bayangin aja gini, ada satu komputer super gede di ruang kontrol dan dia ini otak satu-satunya buat seluruh pabrik. Semua informasi masuk ke dia, semua perintah keluar juga dari dia. Nah, disinilah letak kelemahan fatalnya. Kalau pakai model terpusat atau DDC, pas otak tunggal itu rusak, ya sudah, seluruh pabrik langsung mati, lumpuh total. Risikonya gede banget. Makanya muncullah ide jenius model terdistribusi atau DCS. Kontrolnya disebar ke banyak otak kecil di seluruh pabrik. Jadi kalau satu otak lokal mati, yang lain masih jalan terus. Pabriknya nggak berhenti total.
Dan slide ini menunjukkan perbedaannya dengan jelas banget. Lihat yang kiri, itu arsitektur DDC yang terpusat dan jujur aja, kelihatan ribet. Semua kabel lari ke satu titik. Sekarang lihat yang kanan, arsitektur DCS modern yang jauh lebih rapi dan cerdas. Tetap ada ruang kontrol pusat buat mengawasi, tapi otak atau fungsi kontrolnya sendiri sudah disebak ke unit-unit di lapangan. Mereka terhubung lewat jaringan data. Jauh lebih kuat, jauh lebih efisien. Jadi, inilah dia definisi sistem yang jadi motor penggerak industri modern sekarang, Distributed Control System atau DCS. Intinya, ini adalah sebuah jaringan cerdas dari banyak controller lokal yang tersebar, tapi semuanya tetap bisa dipantau dan dikoordinasikan dari satu ruang kendali pusat. Kutipan ini merangkum idenya dengan sempurna. Fungsi kontrolnya itu sendiri dipindahkan dari pusat, ditaruh di ruang-ruang satelit yang dekat dengan prosesnya. Kenapa? Biar sistemnya jadi lebih cepat, lebih bisa diandalkan, dan pastinya lebih aman. Jadi lain kali Anda mengisi bensin, menyalakan lampu, atau memegang produk apapun yang dibuat di pabrik, coba deh ingat otak-otak tak terlihat ini. Jaringan sistem DCS yang bekerja di belakang layar, yang memastikan semuanya dibuat dengan presisi, efisiensi, dan yang paling penting, dengan tingkat keamanan yang luar biasa. Perjalanan dari tangan manusia yang mengatur air panas sampai jaringan komputer super canggih yang mengatur kilang minyak raksasa itu luar biasa banget kan? Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Sekarang, setelah mesin kita sudah pinter banget mengendalikan dirinya sendiri, kira-kira apa ya yang bakal mereka kendalikan selanjutnya?